wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sejarah Indonesia akan menampilkan drama tentang detik-detik proklamasi. Perkenalkan, nama saya Rifki Masjid absen 23. Di sini saya memerankan Soekarno. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramdan, absen 21. Saya memerankan sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, nama saya Lydia Puspita Dewi, absen 19. Saya memerankan sebagai Fatmawati dan Subeno. Perkenalkan, nama saya Nita Parlaini, absen 3. Saya memerankan sebagai Syahrir, Subarjo, Darwis, dan Sukun. Perkenalkan, nama saya Nita Parlaini, absen 6. Dan saya memerankan sebagai Sukarni. Perkenalkan, nama saya Firna Flavia Sakinah, absen 10. Di sini saya memerankan sebagai Saleh dan Berdia. Nama saya Nurlela dari absen 29. Saya di sini memerankan sebagai Wikana dan Sayuni. Nama saya Nadia Rizky Sandi, absen 24. Saya sebagai Latif. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Terima kasih. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Silakan. Ya, terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Soal kemerdekaan kita sudah diserahkan pada PPKI. Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kita merdeka tanpa melalui PPKI? Apa maksudmu, Syahrir, berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan dari Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan mengira Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Lebih baik kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apa harus pendapat dengan kita? Bagaimana kalau dihubungi Bung Harun terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Muhatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Anda guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia
kepemimpinan baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu ada hak PPKI. Hal yang janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan itu tanpa hak PPKI yang saya tuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kita ini memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, jam 10 malam di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan bisa kesana esok. Potonglah sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak boleh bertengkar, lebih baik kita kembali. Kenapa kita kamu saja yang melakukannya sendiri? Kenapa harus menunggu kamu yang melakukannya? Saya hanya memperkirakan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan malam ini, besok rakyat akan melakukan pembunuhan yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar Bu. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan pikiran saudara. Saya takut akan ada lagi korban jiwa. Ya, Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno dan Bung Hatta menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita culik mereka dan kita desak mereka agar bisa melaksanakan proklamasi. culik. Iya, kita culik mereka dan kita bawa ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi di mana kita akan membawanya? Ke Rengas Dengklok. Ke Rengas Dengklok. Tapi Rengas Dengklok itu luas. Di mana kira-kira kita akan menempatkan dirinya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah engkau memberikan keamanan dan menyediakan tempat untuk menyembunyikan mereka? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Ju Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jukisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh, Anda setuju? Besok. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Dan mengapa kita harus pergi? Anda akan dibawa ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bung. Selain itu, rakyat akan segera menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, maka kita tidak bisa melawan tentara Jepang yang masih utuh di Jawa. Ini sudah menjadi kesepakatan kami Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Tuh, ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktu kami hampir habis. Baiklah kalau begitu. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Mau apa? Saya. Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Anda dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang sekali? Guntur takut mendengar suara kalian. Mas, baru ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Lalu bagaimana denganku dan Guntur?
Kalian ingin meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda beserta istri Anda dan anak Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Mengapa kalian mau kemari? Ada masalah apa? Begini Bung, kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Guntur dan Fatma juga. Iya benar, Hatta. Sekali, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Karena Jepang sudah menyerah Bung. Ini adalah saat yang paling tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia atas jerih payah kita sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Betul. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bukan Jepang. Maka bisa-bisa kita akan dijajah lagi Bu. Ada apa? Ada Mr. Subarjo, dia langsung masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Karena bisa aku menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kemarin ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Bu. Anda tidak berhak untuk membawa pulang mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Kalau begitu izinkan aku masuk terlebih dahulu. Baiklah. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi berita itu benar adanya. Iya, benar, Bung. Saya dan saya sudah tahu Anda, Bung. Tapi saya masih belum percaya, Hatta. Kalau begitu, marilah kita laksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Benar, Bu? Ya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menunggu kalian. Bolehkah kami pulang melihatlah Guntur? Dari tadi menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah saya bisa memegang janjimu? Tentu saja. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 10 Agustus 1945, pukul 12 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Mari kami antar. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain yang diselenggarakan dan cara sesama dan dalam tempo dan sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Siapa yang akan mendatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Jangan, saya rasa jangan karena terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang mendatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Jadi kau tolong berbeda naskah itu. Baik, Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut
saya tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari semalam umat Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Benar Bu, lebih cepat memang lebih baik. Jadi besok pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 pagi tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menginformasi untuk menjadi bendera. Tolong siapkan yang Baik Bu, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini Bu, dan sekarang selalu tangan. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bu. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapaikan kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun negara kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasional kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri kan dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sedia sekata berpendapat bahwa sekarang datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan bulatan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat diiringi lagu Indonesia Raya oleh semua orang yang hadir. Bendera siap. Pada sang merah putih, hormat, gerak.